Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Putra 47. Mudah-mudahan saudara-saudaraku semuanya dimanapun teman-teman berada tetap pada lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap diberi kesehatan, diberi kelancaran dalam usaha, diberi kenikmatan, dan selalu bisa bersyukur apa yang Allah berikan kepadamu. Amin amin ya rabbal alamin. Diri kita yang kelihatan ini adalah jasmani. Di dalamnya ada rohani, ada nurani, ada robani. Jangan kita lupa isi di dalam ini. Apapun yang kita kerjakan, dahululah yang di dalam, barulah keluar. Jadi kita ini dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Kita melihat, kalau kita dahulukan mata yang melihat, atau kita dahulukan merasa mata yang melihat, seperti ini dari luar ke dalam. Cobalah dari dalam dulu, dari Allah minallah dengan Allah billahi. Pandangan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dari Allah lah itu dengan siapa, dan yang dari Allah itu pada diri kita di mana letaknya. Tentulah dengan rahasianya. Rahasia itu rasa, rasa itu rahasia, dan rahasia itu adalah zat. Zat itulah diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hubungkanlah rasa itu ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau rasa itu sudah dirasuli, tentu rasa Rasul saja yang ada, tentu rasa Rasul saja yang berlaku. Kalau kita melihat, mendahulukan main ke dalam, tidak ada keraguan lagi. Mengatakan birrasuli, yang memandang atau melihat. Setiap birrasuli tentu lillahi. Setiap lillahi ta'ala mesti billahi ta'ala. Kalau tidak billahi ta'ala, itu kemauan kita atau kemauan makhluk. Kemauan itu adalah nafsu. Setiap ingin itu adalah nafsu. Kalau seseorang beribadah mengikuti nafsu, tidaklah dia beribadah, nafsunya yang beribadah. Waktu kita takbir lalu membaca bacaan sholat, dapatlah merasakan siapa yang beribadah. Ketahui dahulu yang ada di dalam diri. Rasakan yang berkata-kata itu ada di tengah hati. Yang di sama tengah hati itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rahasianya Tuhan, zat mutlak. Untuk apa kita mau kalah dengan orang yang tidak merasakan? Kita bisa melihat ini itu, siapa yang merasakan, kalau bukan yang di tengah hati. Merasa rendah diri dengan orang yang hanya sebatas akal saja keyakinannya, karena keyakinan kita dalam tauhid hakiki ini bukan lagi keyakinan akliyah, melainkan keyakinan kita sudah dengan keyakinan rasa. Keyakinan kita bukan lagi dengan keyakinan bil ilmi, melainkan dengan keyakinan bizuk, benar-benar dirasakan. Secara bil ilmi, bintang, bulan, dan matahari bisa diukur. Akan tetapi dalam kenyataannya, adakah yang pernah tidur di bulan, menggenggam bintang-bintang, dan menepuk-nepuk matahari seperti menepuk kelapa? Meskipun tidak memakai bil ilmi, bisa merasakan betul-betul tidur di bulan, menggenggam bintang, dan menepuk matahari seperti menepuk kepala kucing. Sudah merasakan gula itu manis, garam itu asin, kopi itu pahit. Kalau sudah merasakan rasa gula, garam, dan kopi, untuk apalagi memikir-mikirkan manis, asin, dan pahit lagi? Tidak perlu kita memikir-mikirkan manis, asin, dan pahit.
sebab sudah dirasakan, sudah merasa, maka tahulah zat gula itu manis, zat garam itu asin, dan zat kopi itu pahit. Itulah makanya la tafakaru fi zaatihi, jangan kau pikir zatku. Sudah tahu zat gula dan merasakan zat gula, untuk apa dipikir-pikir lagi itu? Bukankah sudah merasakan? Kita sudah tahu rasa itu rahasia dan rahasia itu zat. Rasakan kita sudah di dalam tubuh yang kosong atau maha ruang. Inilah yang dikatakan Zohirul Robi. Inilah tubuh Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di tengah hati. Dari tengah hati atau perasaan inilah timbulnya pergerakan pada jasad kita ini. Melihat, mendengar, berbicara, bekerja, dan lain-lain. Rasakanlah mulai dari sini. Di tengah hati, hubungkanlah rasa kita ke tengah hati. Jadi tawaduk kita harus pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Tawaduk selain Allah itu syirik. Kita menyebut aku, hendaklah merasakan akunya yang di tengah hati. Yang di tengah hati itu diri Allah atau diri wa fi anfusikum afala tubsirun. Quran surat Az-Zariyat ayat 21. Diri wa fi anfusikum afala tubsirun ini bisa disebut rahasia diri Tuhan. Itulah diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyebut aku kalau merasakan akunya jasad atau nafsu syirik. Ingat nafsu anania ini yang selalu menghijab kita dari Tuhan. Nafsu anania ini nafsu keaku-akuan atau ada diri. Kita sholat ini sunnah Rasul, yang sholat itu Rasul. Jasad kita ini melakukan sunnahnya saja. Di Quran disebutkan umat itu mesti atiullah wa atiur Rasul, taat pada Allah dan Rasulnya. Yang disebut umat itu banyak. Mata itu umat, mulut itu umat, tangan itu umat, kaki itu umat, seluruhnya itu umat. Setiap umat yang taat hanya mengikuti pada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah yang di tengah hati. Itulah sholat. Yang sholat itu Rasulullah, kita melakukan sunnahnya saja. Setiap li rasuli mesti bi rasuli, setiap lillahi mesti billahi. Dahulukan yang di dalam. Kalau di luar, dari luar ke dalam terus, akhirnya jadi keranjang sampah duniawi diri kita ini. Supaya kita jadi keranjang sampah, hendaklah dari dalam keluar. Jangan lupa dengan isi di dalam kain itu. Jangan lupa isi di dalam baju dan celana, bukan isi dalam celana itu. Kalau masih kita yang ingin takbir, ingin membaca bacaan sholat, ingat keinginan itu nafsu. Setiap ingin itu nafsu. Buang saja segala ingin-ingin itu, ganti dengan rasa. Rasakan saja Rasulullah sholat. Tidak ada syirik dan tidak ada mustahilnya. Tidak ada syiriknya, sebab yang mengajarkan umat upaya tidak syirik itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasakan yang di tengah hati, itulah Rasulullah. Yang esa dengan Tuhan itu hanya Rasulullah. Yang perlu kita ketahui adalah Allah dan Rasul. Yang diakui pun Allah dan Rasul. Pergunakanlah iman zukiyah, yakni iman rasa. Jangan jadi manusia yang bicara Allah, Allah, tapi tidak dengan merasakan Allah. Kalau merasakan Allah, mustahil tidak dipelihara Allah. Kalau dipelihara Allah, tentu tidak celaka. Banyak ulama, banyak kiai, banyak habib, banyak hazrat, banyak syarifat, banyak ustadz-ustadzah berbicara Allah tapi tidak merasakan Allah. Itu apa takut dan minder pada orang-orang yang hanya pandai bil ilmi sambil tidak bisu, tidak merasakan Allah. Kita tidak bisa berpisah dengan Rasulullah. Apapun yang kita kerjakan,
mesti kita mohon izin dulu ke Rasulullah SAW, baru ke Tuhan. Mustahil bisa langsung ke presiden tanpa melalui ajudannya dulu. Kalau ada perlu dengan Tuhan, carilah pribadi yang dipercaya Tuhan. Ingat, jangan kita lupakan Rasulullah, karena Rasulullah SAW tidak pernah bohong. Kalau Rasulullah bohong, tentu bohong juga Allah. Karena Rasul itu menyampaikan apa yang disampaikan Allah kepadanya. Allah sampaikan kepada Rasulullah perintah sholat, ya kita sholatlah. Allah sampaikan kepada Rasulullah SAW perintah takbir, ya kita takbirlah. Sedikit uraian tentang rasa, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.